Nama saya Andini Oktaviani. Nama saya Febri Helena Cahyani Agusti. Kami akan menjelaskan mengenai alat chemistry analyzer merek Spotchen. Pertama-tama kita akan membahas apa sih pengertian dari chemistry analyzer ini. Alat ini adalah alat laboratorium kimia klinik yang digunakan untuk melakukan menganalisa unsur-unsur kimia yang terdapat pada suatu sampel darah. Sama seperti namanya. Alat ini lebih ditujukan pada analis yang berhubungan dengan kimia, yang nantinya dapat membantu dalam proses pengobatan pasien yang Kerja dari alat ini hampir sama dengan spektrofotometer, di mana sampel dan reagen akan melalui cahaya tertentu dengan panjang gelombang tertentu. Namun pembedanya dengan spektrofotometer sendiri itu terletak di bagian penggunaan filternya sebagai monokromator. Bagian-bagian alat. Yang pertama terdapat table cover yang dimana di dalamnya terdapat tempat sampel dan tempat reagennya. Kemudian ada printer yang mana di dalamnya sudah terdapat kertas yang digulung seperti yang bisa kita lihat pada video. Kertas gulungannya berada di bawah. Lalu pada bagian atas kita bisa lihat di sini terdapat maintenance cover yang mana apabila dibuka kita akan dapat melihat isi-isi mesinnya. Di sampingnya terdapat display dan pilihan tombol menu yang dapat kita pilih berdasarkan menu yang akan kita pilih. Setelah itu di belakangnya juga terdapat beberapa port yang mana itu terdiri dari power switch, power input terminal, cooling fan, COM, port BCR, port con, paper holder. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengoperasian dari alat kimia analyzer ini. Disimak baik-baik ya. Jadi di sini untuk pengoperasian dari alat kimia analyzer ini ini merupakan tampilan alat yang sudah ready, dan alat ini tuh bekerja semi otomatis. Jadi setelah kita hubungkan dengan catu daya, maka alat ini tuh nggak langsung ready seperti ini. Dia akan proses running dan inisialisasi terlebih dahulu. Kemudian inisialisasi atau pemanasannya itu nanti alat ini akan membuka tutupnya seperti ini, kemudian menjalankan bagian dari tempat sampelnya dan juga bagian kita menaruh si reagen sampel. Sudah sampai situ, kemudian akan tampil menu-menu seperti ini. Nah, untuk pengoperasiannya, pertama yang harus kita siapkan itu adalah sampel dan reagen sampel. Kemudian jangan lupa memakai handscoon dan juga jangan lupa memakai masker. Nah, di sini ada tombol start, stop, fit, menu, dan angka, juga enter. Di bagian display ada measure, submenu, dan kedua ada kalibrasi. Nah, untuk pertama kali sebelum mengoperasikan alat, kita harus mengkalibrasi alatnya terlebih dahulu. Tujuan mengkalibrasi adalah memposisikan alat ini sesuai dengan nilai standar yang akan dikeluarkan nanti. Kemudian ketika kita mau melakukan tes, kita harus memencet pada pilihan pertama, yaitu measure. Untuk measure kita cukup tekan 1. Nah, di sini ada sedikit permasalahan pada printer ya, tapi kita hanya cukup menekan OK saja. Nah, ketika kita sudah memencet OK dan kita akan melakukan pemeriksaan, di sini keluar tempat kita menaruh sampel. Di sini ada tempat sampelnya dan di sini ada reagen sampel. Jadi setelah kita meletakkan tadi reagen sampel yang sudah disiapkan serta sampel yang sudah disiapkan, kita hanya tinggal menekan start saja. Kita akan membahas cara perawatan chemistry analyzer. Bagaimana sih cara merawat alat ini? Yang pertama, pastikan untuk memeriksa suhu ruangan yang ada, karena suhu ruangan pun berpengaruh terhadap hasil analisa. Yang kedua, periksa selalu beberapa reagen.
Yang ketiga, pada saat menggunakan alat dan bahan, pastikan alat dan bahan tersebut dalam kondisi baik dan tidak expired. Yang keempat, perhatikan cara penyimpanan dan lama penyimpanannya. Yang kelima, pastikan alat chemistry analyzer ini sudah dilakukan pemanasan sebelum digunakan. Yang terakhir, bersihkan alat secara berkala. Pemantauan fungsi. Pertama, cek tombol display bagian atas. Perhatikan dari setiap tombol apakah dapat menyala dengan baik. Kemudian, pastikan tempat reagen dan sampel berfungsi dengan baik. Lalu pastikan printer juga dalam keadaan baik. Dan jangan lupa untuk memastikan kabel power dalam posisi yang baik dan tidak dalam keadaan putus atau terbuka. Pastikan posisi kertas dalam keadaan ada kertas dan standby. Lalu pastikan port-port yang ada di sini seperti port continue untuk mengatur kecerahan layar, dan di sebelahnya ada port untuk jack untuk card reader, dan sebelahnya itu ada port COM untuk kabel eksternal, dan di sebelahnya itu ada fan untuk mendinginkan atau ventilasi dari alat. Kemudian ada kabel power dan satu lagi ada power switch. Pastikan semua berfungsi dengan baik dan benar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk memperbaiki alat kimia analyzer ini ketika mengalami kerusakan. Jadi alat kimia analyzer ini sebenarnya sudah memiliki sistem kalibrasinya sendiri ya. Jadi kerusakan pada alat kimia analyzer itu bisa terlihat dengan jelas ketika kita mencocokkan hasil kalibrasi dengan hasil pemeriksaan pada pasien. Biasanya terlalu tinggi dari nilai yang biasanya dilakukan kalibrasi atau QC, quality control. Namun ada beberapa kerusakan yang harus diperhatikan oleh para user dan juga para engineer untuk alat kimia analyzer. Pertama, ketika cover reaction itu kotor atau yang bisa dibilang permukaan ini kotor. Nah, permukaan ini tuh harus selalu dalam keadaan bersih, termasuk untuk mengecek bagian dalam-dalam dari alat tersebut supaya terhindar dan terbebas dari debu juga kotoran. Kita juga harus memeriksa bagian kertas yang biasanya nanti akan terlihat pada display itu no paper. Di situ biasanya alat tidak akan running sampai sensor membaca kalau ada kertas yang terdapat di printer. Nah, fungsi dari mengganti kertas tersebut juga untuk membuat si alat ini bekerja dengan baik ya. Jadi harus selalu diperhatikan. Ini ada terdapat bagian motor. Jadi di bagian sini terdapat motor, dan motor ini juga harus diperhatikan ya kalau misalkan geraknya sudah mulai lambat dan bakal motor ini nggak keluar, itu indikasinya ada dua kemungkinan: motor itu tidak mendapat tegangan atau motornya rusak. Dan kalau untuk geraknya melambat itu karena kita harus membersihkan motor ataupun memberikan oil pada motor supaya bergerak lebih cepat. Jadi di sini terdapat bagian tempat reagen dan tempat sampel. Karena alat ini menggunakan reagen kering, jadi pastikan tempat reagen tersebut tidak terkontaminasi debu dan kotoran supaya tidak akan bereaksi dengan reagen stripnya. Dan harus diperhatikan juga untuk reagen strip dari cara penyimpanan serta masa expired reagen tersebut. Ya, jadi di bagian belakang alat tuh terdapat kabel power. Untuk kabel powernya sendiri ini apabila alat dia tidak mau menyala ketika kabel power disambungkan, maka kemungkinan kabel powernya rusak sehingga alat tidak mendapat satu daya. Tapi kalau ketika menyambungkan kabel power, alatnya
menyala cuman tidak bisa running, itu berarti ada indikasi lain selain kabel powernya. Kemudian ini bagian cooling fan untuk sirkulasi udara. Dan ada power switch ya. Kalau untuk power switch ini apabila power switch-nya ditekan, alatnya tidak juga menyala, berarti kemungkinan ada kerusakan pada power switch dan kita harus mengganti power switch-nya. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.